Jadi mereka ngelihat banget fiskal. Apa yang terjadi kok fiskal bisa jeblok gitu di awal tahun gitu. Dan waktu itu kan sempat ada penundaan tuh pengumumannya itu, mereka sempat khawatir, ada beberapa investor nelfon saya, what's happening gitu loh. Terus begitu angkanya keluar, kok dari komoditasnya ini turunnya segini, tapi pencapaiannya kok lebih turun lagi gitu. Nah ini apa yang bisa mereka jelaskan? Akhirnya kan mereka dapat penjelasan, tapi it's too little, too late. Jadi too little, too late. Jadi penjelasannya sangat sedikit dan terlambat menurut saya. Jadi kita harus ahead of the curve. Kalau untuk sama investor asing ya, makanya roadshow itu harus rutin, jangan pernah berhenti. Apalagi kan menteri-menterinya banyak, bagi tugas lah. Mas, aku mau nanya soal persepsi investor asing nih, Mas. Kan kalau kita lihat sejak COVID tuh banyak investor yang kabur. Terus sampai sekarang ternyata emang belum pada balik nih. Ini apakah mereka ragu sama Indonesia atau seperti apa? Atau punya penempatan investasi yang lain gitu? Emas atau dolar yang lagi strong gitu, Mas. Combinations dari semua. Tapi yang paling utama yang saya dengar adalah tadi bahwa it's not big enough. Pasar kita ini ISG ya Mas, bursa saham. Bursa saham kita ini kalau dari segi trading volume kan sangat rendah. Benar. Daripada trading values juga rendah. Jadi buat mereka untuk menginvestasikan itu sangat kecil daripada emerging markets yang lain. Pilihannya terbatas Mas. Dan ini gitu, kita mestinya berkaca sama India aja. India bagaimana membalikkan bursanya mereka sekarang menjadi salah satu yang diminati misalnya. Dan dilihat juga dari bursa-bursa lain dalam meningkatkan minat daripada investor asing. Itu pertama. Nomor dua, risk dan reward portfolio. Kalau dilihat kan kemarin dengan kebijakannya Trump yang baru, ini ada gejolak kan di pasar, termasuk juga sempat naik S&P 500, tapi sekarang turun lagi kan. Jadi ini mereka yang kita sebut sebagai lagi melakukan adjustment, lagi melakukan penyesuaian portfolio. Dan biasanya kalau dari penyesuaian portfolio itu yang paling mudah di-cut itu adalah investasi di emerging markets. Karena emerging markets ini dua hal. Pertama ada volatilitiesnya yang berkaitan dengan harga sahamnya. Nomor dua, volatility yang berkaitan dengan currency. Karena kan mereka tiba-tiba ngelihat harga sahamnya naik, tapi ternyata value daripada currency-nya turun. Jadi buat mereka, untuk investor asing ini lebih boleh dibilang saatnya mereka melakukan penyesuaian. Terus ada beberapa downgrade yang dilakukan oleh Morgan Stanley, oleh Goldman. Itu mestinya jadi market reflection ya kepada kita ya, bahwa apa sih yang mereka ngomong? Fiskal. Betul. Jadi mereka ngelihat banget fiskal. Apa yang terjadi kok fiskal bisa jeblok gitu di awal tahun gitu. Dan waktu itu kan sempat ada penundaan tuh pengumumannya itu, mereka sempat khawatir, ada beberapa investor nelfon saya, what's happening gitu loh. Terus begitu angkanya keluar, kok dari komoditasnya ini turunnya segini, tapi pencapaiannya kok lebih turun lagi gitu. Nah ini apa yang bisa mereka jelaskan? Akhirnya kan mereka dapat penjelasan, tapi it's too little, too late. Jadi too little, too late. Jadi penjelasannya sangat sedikit dan terlambat menurut saya. Jadi kita harus ahead of the curve. Kalau untuk sama investor asing ya, makanya roadshow itu harus rutin, jangan pernah berhenti. Apalagi kan menteri-menterinya banyak, bagi tugas lah. Roadshow, dan nggak perlu roadshow itu kan sekarang ke luar negeri karena memang anggaran dibatasin. Bisa Zoom meeting, datang ke sini, ke CNBC, penggal, 1 jam podcast, penggal, terus disebarin. Specifically mungkin satu lagi di sini ditaruh investor asing gitu loh. Betul. Apa yang ini langsung
ditanggapin gitu loh isu-isu yang mereka misalnya mengenai fiskal, itu butuh penjelasan mengenai monetary, bagaimana independensi monetary sekarang nggak berubah tuh, himbara, kemarin kan sempat ada pertanyaan gimana sih nanti didikte sama pemerintah, enggak lah, pasti nggak mungkin lah, kan kita kan tahu bahwa bank-bank itu bank-bank yang dikelola dengan baik, dengan governance yang baik. Jadi rumor-rumor seperti itu kalau nggak dijawab, itu pokoknya akan menjadi keyakinan sendiri. Berarti benar kalau nggak di ini. Rumors, if it's not denied, will become reality di pandangan mereka. Gitu. Jadi ya harus rajin gitu loh. Apalagi mereka duitnya gede Mas ya. Jadi paling narik dulu aja daripada Menterinya takut ngomong kali ya Bang ya? Pasti takut karena mungkin nggak ada mandat dan lain sebagainya, suruh kerja aja gitu kan. Tapi itu bahasanya Pak Prabowo yang biasa, kita yang penting kerja gitu loh. Tapi berarti kan komunikasi harus jalan, sehingga narasi ini ada single narasi kan. Kan sekarang ada kantor komunikasi presiden, mereka bisa bikin single narasi dan ini diturunkan ke level seluruh pemerintah, bukan hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah. Dan kalau misalnya narasi ini udah dibangun, ini akan bisa efektif untuk mencapai komunikasi yang baik. Dan ada orang yang bilang nih Mas, di pasar ya, presidennya juga nggak terlalu fokus ke ke market. Dia kan lebih fokus sekarang bagaimana pangan aman, rakyatnya aman gitu kan. Sebenarnya ya itu kan memang presiden harus seperti itu, tapi kan di sisi lain menteri-menterinya harusnya bisa meyakinkan di tugasnya dia gitu loh Mas, meyakinkan si investor-investor, begitu bukan sih Mas? Iya, bagi tugas dong. Itu nggak berubah juga. Pak Prabowo waktu saya jadi jubir, saya berkali-kali kan ingat, Pak ini ada marketnya begini. Udah Sandi, 99,9% orang Indonesia itu fokus di kehidupan sehari-hari mereka. Makanan, sekolah, kesehatan. Ini yang saya akan fokus. Nah berarti kan dia bilang, ya tugas lu lah yang 0,0 ini, lu jelasin lah. Apa maksud gua, ya lu create sendiri gitu. Bukan ditinggalin. Bukan ditinggalin. Ya kita bisa nangkap sendiri. Dan kalau misalnya kita memberikan keterangan, dan hampir nggak pernah tuh saya ditegur Pak Prabowo selama bertugas buat dia. Jika kita menyampaikan sesuai dengan, kan mudah, ada bukunya dia baca, speech-speechnya dia kita kerucutkan. Terus jangan yang diangkat, nggak peduli sama pasar, bukan. Peduli terhadap ekonomi, dan pasar ini adalah bagian daripada ekonomi. Tapi Pak Prabowo fokus pada pasar tradisional misalnya. Karena rakyatnya banyak yang belum makan, masih kelaparan. Mungkin bagi tugas siapa yang menjelaskan gitu. Pak Prabowo tetap concern, tapi concernnya itu akan dibantu dijelaskan oleh menteri atau pejabat yang membidangi gitu. Ya nggak mungkin juga, masa market dibiarin volatile gini, akhirnya kan muncul kepanikan yang nggak perlu juga Mas ya. Kayak kemarin waktu trading halt itu, ini siapa nih harus ngomong gitu kan, kita juga bingung nih mau nanya ke siapa gitu kan. Nggak mungkin lah presiden masa dan dia juga kan bilang ada yang pernah ngancem dia kalau memang dilakukan MBG nanti marketnya bisa, pasarnya sahamnya bisa jatuh kan. Ada tuh pernah ada statement begitu di media gitu. Maksudnya kan ya harus ada yang bantu dia buat komunikasikan ya sih Mas. Intinya semua komunikasi ya kan. Iya. Mungkin 70% komunikasi, 30%-nya eksekusi. Karena action speaks louder than words. Yang mereka pasar, pelaku ekonomi yang ingin lihat kan adalah kebijakan yang tereksekusi dan tidak terdistraksi dengan volatilitas ini. Iya, makanya kalau misalkan diam begini kita juga bingung kan, market juga mungkin bingung ya, tadi dibilang akhirnya mereka menerka-nerka sendiri ya Mas ya. Menerka-nerka sendiri. Panik dan kabur. Saya waktu tugas di pemerintahan itu punya waktu di DKI daily brief, kalau di Parekraf waktu itu weekly brief, karena isunya kan muncul dan harus ditanggapi. Karena kalau tidak ditanggepin sehari aja itu udah news cycle-nya udah beda tuh. Kalau waktu di Pemprov DKI harus ditanggepin cepat. Nah, kalau di sektor misalnya itu mungkin news cycle-nya lebih panjang seminggu. Nah di pasar news cycle-nya minutes. Mas, ini pertanyaan terakhir Mas, karena kita udah lama juga ngobrolnya. Apa sih Mas mau disampaikan ke masyarakat, ke investor? Ini kan kondisi sekarang lagi gonjang-ganjing ya kan. Mas Sandi kan orang yang paling, ya menurut saya sih dekat sama Prabowo, paham pemikiran Prabowo.
bagaimana sih cara memunculkan optimisme di tengah ketidakpastian yang terjadi saat ini? Mungkin Mas ada statement. Quote-nya itu saat badai datang, pelaut ulung itu menyesuaikan layarnya, bukan menunggu angin berhenti. Jadi kita ini lagi mengarungi perjalanan menuju Indonesia Emas, Indonesia Maju ya. 2045. Dan nggak mudah ya. Nggak mudah. Jadi kita harus tetap beradaptasi. 3 hal untuk para pelaku ekonomi, pelaku pasar. Saya menyebutnya 3C, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Itu yang selalu saya ingatkan. Dan jika kita bisa mengorkestrasi ini sebagai Indonesia Incorporated, maka kita nyampe tuh. Optimis saya. Oke. Luar biasa, makasih Mas Andi. Semoga ini bermanfaat apa yang disampaikan. Saya dapat kita dapat pandangan yang berbeda ya. Ternyata dari orang yang mengerti ini loh pemikiran-pemikiran Pak Prabowo itu seperti ini gitu ya. Semoga ini menjadi memunculkan optimisme baru ya Mas ya buat ekonomi Indonesia supaya lebih baik ke depan Mas. Terima kasih Mas sudah hadir di sini Mas. Mungkin kapan-kapan kita juga bisa hadir dengan tema-tema yang berbeda gitu Mas ya. Siap. Semoga Mas bersedia juga dan gak kapok hadir di sini Mike ya. Semoga cuap-cuap ini ujungnya cuan. Amin. Amin. Oke Sobat Cuan, demikian obrolan kita yang sangat insightful bersama Mas Sandiaga Uno. Sampai berjumpa di podcast Cuap-Cuap Cuan berikutnya. Bye, selamat siang.